Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Saya harap baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembentukan sel sperma dan sel ovum. Akan tetapi sebelum kita belajar tentang sperma dan ovum, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi, pembelahan mitosis dan meiosis pada sel. Jadi, sel pada makhluk hidup itu memperbanyak diri dengan membelah diri. Nah, ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual, jadi bukan seksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh, tidak terjadi pada sel gamet. Tahapan-tahapan pembelahan mitosis yang pertama ada interfase, kemudian profase, metafase, anafase, dan telofase. Apa itu? Interfase itu tahapan persiapan sel. Nah, pada tahap ini sel itu berkembang, ya, tumbuh dan berkembang. Dan pada tahapan profase, sel sudah siap-siap untuk membelah. Di antaranya, membran inti sudah mulai hilang. Dan DNA sudah berubah menebal menjadi kromosom. Kemudian pada tahapan metafase, semua kromosom berbaris di tengah sel. Untuk apa? Untuk siap-siap melakukan pembelahan. Pada saat tahap anafase, kromosom sudah mulai ditarik ke pinggir oleh sentriol menuju dua kutub yang berlawanan. Kemudian pada tahap telofase ini inti baru sudah terbentuk dan pada akhirnya akan diakhiri dengan pembelahan sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel anakan. Itulah pembelahan mitosis. Anakannya sama persis dengan induknya, yaitu mengandung kromosom diploid. Sementara pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah sel induknya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel yang haploid, separuh dari induknya. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase pada tahap pembelahan mitosis. Nah, ini adalah fase-fase pada proses pembelahan meiosis. Jadi meiosis itu terjadi pembelahan 2 kali. Profase 1 sama, ya. Jadi inti sel sudah mulai menghilang membrannya, kemudian DNA sudah mulai menebal. Kemudian ada kromosom itu berpasangan. Nah, di sini bedanya dengan mitosis. Jadi kromosomnya berpasangan. Saat metafase itu kromosom berpasangan itu berbaris di tengah. Nah, kromosom itu ditarik pada saat anafase itu tidak separuh tetapi utuh, ya, masih 4 kaki, 4 lengan. Ini pada saat anafase 1. Telofase begitu dia terbentuk 2 sel anakan. Hal ini tidak selesai tetapi dilanjutkan dengan profase 2, pembelahan kembali, sehingga nanti akan dilanjutkan anakan seperti ini. Telofase menjadi 4 sel anakan. Oke. Nah,
Pembelahan meiosis itu berlaku pada gametogenesis, ya, yaitu pembentukan sperma pada laki-laki dan pembentukan ovum pada perempuan. Berikut bagan dari proses spermatogenesis. Pertama, dimulai dengan spermatogonium atau sel induk sperma itu akan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua membentuk spermatid. Nah, spermatosit sekunder dan spermatid ini kromosomnya sudah separuh dari induknya, yaitu spermatosit primer itu 2N, sementara spermatosit sekunder dan spermatid ini sudah haploid, sudah separuh kromosom induknya. Nah, spermatid nanti akan termodifikasi memiliki flagela atau ekor, nanti akan membentuk spermatozoa. Dan keempat-empatnya dari spermatid yang berkembang menjadi spermatozoa, keempat-empatnya bisa membuahi ovum atau bisa membuahi sel telur nantinya. Nah, mereka sudah membawa sifat yang berbeda-beda karena separuh dari induknya. Kemudian, sementara itu, pembentukan ovum itu disebut dengan oogenesis. Kalau yang tadi disebut dengan spermatogenesis, kalau yang ini disebut dengan oogenesis. Oogenesis dimulai dengan oogonium, yaitu sel induk telur yang akan berkembang menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini sudah haploid, ya, separuh kromosom induknya. Nah, perhatikan. Di sini pada saat pembelahan meiosis 1 dihasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Apa itu badan kutub primer? Oke, nanti kita lanjutkan. Oosit sekunder akan berkembang, akan mengalami meiosis kedua, sehingga dia akan membentuk ootit dan badan kutub sekunder lainnya. Kenapa disebut badan kutub sekunder? Karena sel lain, hasil pembelahan yang lain, badan kutub primer dan sekunder itu, dia tidak akan bisa berkembang lagi. Dia akan mati sehingga hanya akan tersisa satu ovum saja. Jadi, kalau laki-laki, satu sel induk sperma akan menghasilkan 4 anakan sperma yang bisa membuahi sel telur. Tetapi pada sel induk ovum atau sel induk telur pada perempuan itu hanya menghasilkan 1 sel telur saja. 4 anakan yang lainnya semuanya mengalami degenerasi atau hilang atau mati. Nah, kemudian kita masuk ke proses menstruasi pada perempuan, pada wanita. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Bisa yang kanan, bisa yang kiri, mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Nah, jika tidak ada sperma yang masuk ke dalam rahim, maka sel telur itu tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan rahim atau endometrium. Ya, endometrium karena apa? Dia harus membuang sel telur tersebut, sehingga nanti diganti dengan sel telur baru pada bulan berikutnya. Pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik, ya. Waktunya itu sama. Jangka waktunya itu tetap, sehingga disebut dengan siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari.
Nah, begitu proses menstruasi ya. Ada lagi kemudian fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu adalah pembuahan bertemunya sel telur dan sel sperma. Oke, sebulan sekali ovarium akan melakukan ovulasi. Ovulasi itu tadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Nah, berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dan sperma disebut dengan fertilisasi. Jadi penggabungan sperma dan telur disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba falopi dan nanti akan menghasilkan zigot. Nah, tuba falopi ini lengan yang ada di samping kanan kirinya rahim, itu namanya tuba falopi. Nah, seperti di video ini, itu kan bertemunya sel telur dan sperma ketemunya di tuba falopi. Setelah terjadi membentuk zigot, maka zigot akan menempel seperti gambar ini, menempel di rahim perempuan. Begitu ya. Nanti dia akan berkembang menjadi bayi. Oke, sekarang kita masuk ke kesehatan organ reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia itu yang pertama ada namanya keputihan. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Disebabkan oleh infeksi, misalnya infeksi jamur, ada Chlamydia trachomatis, Candida albicans, dan seterusnya. Pencegahan dan cara pencegahannya itu dengan cara menjaga kelembaban alat kelamin. Yang kedua ada namanya gonore atau kencing nanah. Penyakitnya mengerikan ya. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing, terasa sakit saat buang air kecil, disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahan dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang ketiga ada namanya sifilis atau raja singa. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir, tetapi tidak terasa sakit, disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahan dengan cara menghindari kontak langsung dengan luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Kemudian ada AIDS. AIDS itu penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita, disebabkan oleh virus HIV. Pencegahannya dengan cara tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian atau menghindari kontak seksual dengan penderita. Kemudian ada herpes genitalis ya, bintil-bintil di alat kelamin, dubur dan mulut. Nah, ini ada virus herpes simplex tipe 2. Pencegahannya dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Ada lagi prostatitis. Nah, ini penyakit prostat. Ini juga disebabkan oleh infeksi oleh bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Kemudian ada epididymitis, penyakit yang ditandai dengan peradangan epididymis, disebabkan oleh iritasi zat kimia atau bakteri atau infeksi jamur, Chlamydia ini jamur ya. Pencegahannya dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi itu berbagai macam penyakit kelamin. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Kalau perempuan itu biasanya harus rajin mengganti pembalut ya. Rajin mengganti pembalut. Jangan sampai terlalu lama tidak mengganti pembalut. Yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus ya. Menghindari. Kenapa? Karena bisa nanti ada iritasi, malah terjadi infeksi dan seterusnya. Kalau laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Jadi menggunakan celana dalam ya. Kemudian menghindari minuman beralkohol atau rokok. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap organ reproduksi pada manusia. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.